salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 14 PPKKC mungkin menjelaskan tentang Falcon Catch. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Elkana Hans. Saya Yemi Mastanto. Oke, dan berikut adalah presentasi kami. Kita bagi jadi 8 subbab. Yang pertama kita akan jelaskan tentang garis besarnya dulu, overview-nya. Kemudian kita akan jelaskan cache secara garis besar, kemudian factory, dan juga exceptions. Berikutnya di fitur Falcon 4.0 ada fitur serializer beserta serializers factory, begitu juga adapters dengan adapters factory. Oke, sekarang kita masuk ke bagian overview. Falcon Cache itu menawarkan komponen cache. Itu dia mengimplementasikan interface PSR 16 sekarang, dulu belum untuk yang 3.4, tapi untuk 4.0 dia mendukung interface PSR 16, membuatnya kompatibel dengan komponen apapun yang memerlukan interface itu untuk cache-nya. Jadi data yang sering digunakan atau data yang sudah diproses atau dihitung dapat disimpan dalam cache storage untuk pengambilan yang lebih mudah dan lebih cepat cache pada normalnya. Oke, jadi karena komponen Falcon Cache ditulis dalam server dan dikompil sebagai C, jadi mereka dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi sekaligus mengurangi overhead yang datang dengan mendapatkan data dari storage container apapun. Jadi berikut contoh yang menjamin penggunaan cache, yaitu kalau kita buat komputasi yang kompleks dan hasilnya itu nggak sering berubah, dan atau kita menggunakan HTML yang menggunakan data yang sama setiap saat. Atau yang ketiga, kita mengakses data database terus-menerus yang tidak sering berubah. Dengan catatan kalau kita sudah menerapkan cache, kita harus selalu memeriksa hit ratio dari cache backend sama periode waktu tertentu, memastikan kalau strategi cache kita optimal. Oke, jadi kita masuk ke dalam cache. Komponen Falcon Cache mengandalkan komponen Falcon Storage. Nah, Falcon Storage ini ada dua kategori, yaitu serializers dan adapters. Nah, untuk menginstansiasi komponen Falcon Cache baru, kelas Falcon Cache Adapter harus dipasing ke dalamnya, atau yang mengimplementasikan adapter interface. Kurang lebih seperti ini codingannya. Jadi lanjut. Jadi berikut adalah operations yang ada di dalamnya karena komponen cache itu kompatibel dengan PSR 16. Ya mengimplementasikan semua method yang diperlukan untuk memenuhi berbagai interface PSR 16. Setiap komponen cache itu berisi cache adapter yang disediakan yang secara bergantian itu bertanggung jawab atas semua operasi. Bisa dilihat di sebelah itu adalah kayak deklarasi dari metode-metode yang tersedia. Jadi kita akan bahas satu-satu contoh penggunaannya, misalnya get. Jadi untuk mendapatkan data dari cache, kita pakai metode get. Perlu dipanggil dengan sebuah key dan default value. Jika key ada atau belum kadaluarsa, data yang disimpan di dalamnya itu yang akan di-return, yang akan dikembalikan. Nah, alternatifnya default value yang telah dipasing yang akan dikembalikan, maksudnya adalah null. Lalu jika kita ingin mengambil lebih dari satu key, dalam satu panggilan kita pakai get multiple. Jadi kayak kita lihat di codingan sebelah itu kita bisa taruh dua key sekaligus gitu ya dalam array. Kita passing array key yang diperlukan. Nah, metode tersebut akan mengembalikan array berisi pasangan key dan value. Jadi jika cache key itu tidak ada atau telah kadaluarsa, jadi akan diisikan default value alias null. Nah, terus ada method hash, itu untuk memeriksa key tertentu itu ada dalam cache apa enggak. Nah, jika
Jika key tersebut ada, maka method akan mengembalikan true dan false jika tidak. Terus berikutnya adalah set untuk menyimpan data dalam cache. Method tadi itu menerima key yang ingin kita isikan data dan nilai item yang akan disimpan. Jadi data harus dari tipe yang mendukung serialisasi. Misalkan tipe PHP atau objek yang mengimplementasikan serialisasi. Parameter terakhir, opsional sebenarnya, itu adalah nilai time to live. Jadi opsi ini tidak akan selalu tersedia jika adapter yang mendasarinya itu nggak support. Metode akan mengembalikan true kalau key tersebut ada, false jika tidak. Jika bahkan satu key tidak berhasil disimpan, metode ini juga akan mengembalikan false. Lalu seperti tadi, kalau misalnya kita mau set lebih dari satu key sekaligus, ya kita akan memanggil get multiple. Kita akan passing array, dan isinya adalah pasangan key beserta value-nya. Bersamaan dengan set, parameter terakhirnya juga adalah time to live. Contohnya di codingan sebelah kiri, kita bisa lihat ada 9600, itu maksudnya adalah time to live-nya. Waktu mungkin lifetime-nya gitu ya. Tidak harus ada kayak method set, tidak perlu diisi time to live jika kita tidak ingin mengisi. Method akan mengembalikan true jika key tersebut ada, false jika tidak. Berikutnya adalah delete. Untuk menghapus item dari cache, kita memanggil method delete. Method akan mengembalikan true jika berhasil, false jika gagal. Dan jika kalau kita ingin menghapus sekaligus, kita tinggal panggil delete multiple. Seperti biasa, akan mengembalikan true jika berhasil, false jika gagal. Yang dipassing adalah array berisi key yang mau kita hapus. Jika bahkan satu key tidak berhasil dihapus, akan mengembalikan false. Berikutnya adalah clear. Kita dapat memanggil metode clear jika kita ingin menghapus semua key. Metode ini tidak memerlukan parameter apapun. Pasti hasil yang dikembalikan adalah true jika berhasil dihapus atau false jika gagal. Ya, untuk selanjutnya yaitu factory. Next. Nah, untuk pada factory ini terdapat metode new instance. Kita dapat dengan mudah membuat kelas Falcon Cats menggunakan keyword new. Namun, Falcon menawarkan kelas Falcon Cats Factory, sehingga developer dapat dengan mudah menginstansiasi objek Cats. Factory akan menerima objek Falcon Cats Adapter Factory yang pada gilirannya akan digunakan untuk menginstansiasi kelas Cats ini yang diperlukan dengan adapter dan option yang dipilih. Nah, factory akan selalu mengembalikan instance baru dari Falcon Cats. Nah, di samping itu terdapat contoh cara pengguna menunjukkan bagaimana objek Cats ini dapat dibuat menggunakan adapter dan JSON serializer. Nah, yang kedua yaitu load. Cats Factory juga menawarkan metode load, di mana akan menerima objek konfigurasi. Objek ini bisa berupa array atau objek Falcon config dengan arahan yang digunakan untuk mengatur case tersebut. Objek tersebut membutuhkan elemen adapter beserta elemen option dengan arahan yang diperlukan. Next. Untuk yang ketiga, itu exceptions. Pada exception ini, apapun yang akan dilemparkan dalam komponen Cats ini akan bertipe Falcon Cats Exception yang mengimplementasikan PSR Simple Cats Exception. Selain itu, Falcon Cats Exception Invalid Argument Exception yang juga mengimplementasikan PSR ini itu akan dilemparkan ketika data yang dipasang ke komponen atau setiap komponen itu bernilai invalid. Nah, exception ini dapat digunakan untuk secara selektif menangkap exception yang dilemparkan hanya dari komponen ini. Nah, untuk yang keempat, itu ada serializers.
pada serializer ini, namespace menawarkan kelas yang mengimplementasikan interface serializable dan karenanya mengekspos metode serialis dan unserialis. Nah, tujuan dari kelas-kelas ini adalah untuk mengubah data yang sebelumnya menyimpannya itu ke penyimpanan dan setelah mengambilnya dari penyimpanan. Nah, yang perlu diketahui, serializer default untuk semua adapter adalah Falcon Storage Serializer PHP yang menggunakan metode PHP serialis dan unserialis. Nah, metode-metode ini dapat beradaptasi dengan sebagian besar aplikasi. Namun, developer mungkin ingin menggunakan sesuatu yang lebih efisien seperti binary yang lebih cepat dan mencapai kompresi yang lebih baik. Nah, terdapat 6 semacam 6 metode. Yang pertama yaitu ada base 64. Serializer ini menggunakan metode base 64 encode dan base 64 decode untuk serialisasi data. Input harus dari tipe string. Nah, oleh karena itu, serializer ini memiliki batasan yang jelas. Lalu yang serializer kedua yaitu binary. Nah, serialisasi ini itu bergantung pada metode binary serialis dan binary unserialis. Metode-metode tersebut diekspos melalui ekstensi PHP binary yang harus diinstal dan dimuat pada sistem target. Lalu yang ketiga itu JSON. Serialis ini itu menggunakan 2 juga, yaitu JSON encode dan JSON decode. Sistem target harus memiliki dukungan JSON yang tersedia untuk PHP. Lalu yang keempat yaitu MSG pack. Nah, ini mirip kayak binary. Serializer ini tuh menggunakan MSG pack underscore pack dan MSG pack underscore unpack untuk serialisasi data maupun sebaliknya. Bersama dengan binary, ini adalah salah satu serializer tercepat dan paling efisien. Namun diperlukan ekstensi PHP MSG pack yang dimuat pada sistem target. Lalu yang kelima itu ada non. Serializer ini itu tidak mengubah data apapun, baik serialisasi dan sebaliknya itu mengambil dan mengatur data tanpa mengubahnya. Lalu yang terakhir itu ada PHP. Ini tuh salah satu serializer yang defaultnya Falcon. Ini tuh menggunakan metode serialis dan unserialis PHP untuk transformasi data. Nah, untuk di slide berikutnya tuh ada contoh yang buat custom. Jadi, Falcon dapat menawarkan Falcon Storage Serializer Interface yang dapat diimplementasikan di kelas custom ini. Nah, kelas tersebut dapat menawarkan serialisasi yang kita butuhkan saja gitu. Jadi kita bisa mengatur apa kita tuh pengen pakai serialisasi yang seperti apa gitu. Nah, untuk di slide selanjutnya juga terdapat contoh penggunaan pada custom serializer ini. Next. Nah, yang kelima itu ada serializer factory. Next. Meskipun semua kelas serializer ini dapat dipakai menggunakan keyword new, Falcon menawarkan kelas Falcon Storage Serializer Factory, sehingga developer dapat dengan mudah menginstansiasi kelas serializer. Semua serializer di atas terdapat di factory dan di lazy load ketika dipanggil. Factory juga memungkinkan untuk mendaftarkan kelas serializer tambahan atau bisa di-custom. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih nama serializer dibandingkan dengan nama-nama yang udah ada. Jika nama yang ditetapkan sama, yang sudah ada akan di-override. Nah, objek di-catch di factory, jadi jika metode new instance yang berupa fungsi dipanggil dengan parameter yang sama dalam request yang sama.
objek yang sama akan didapatkan kembali. Next. Nah, ini ada contoh codingan yang menunjukkan bagaimana kita dapat membuat serializer untuk JSON baik menggunakan keyword new atau factory. Next. Nah, untuk factory ini tuh ada 6 parameternya juga. Sama yang kayak tadi itu ada yang pertama base 64 itu untuk Falcon Storage Serializer base 64. Terus ada IC binary itu juga untuk Falcon Storage Serializer IC binary. Terus ada JSON untuk Falcon Storage Serializer JSON. Terus ada MSG pack untuk Falcon Storage Serializer MSG pack. Terus ada non untuk Falcon Storage Serializer non. Lalu yang terakhir itu ada PHP untuk Falcon Storage Serializer PHP. Oke, Next. Selain untuk serial, tadi sudah bahas tentang serializers. Sekarang berikutnya adalah komponen kedua dalam Falcon Catch, yaitu adapters. Jadi namespace adapter itu menawarkan kelas yang mengimplementasikan interface adapter interface. Nah, hal ini membuka metode umum yang digunakan untuk melakukan operasi pada storage adapter atau cache backend. Adapter ini bertindak sebagai pembungkus untuk masing-masing kode backend. Jadi metode-metode yang tersedia adalah ada 9 kurang lebih, yaitu clear, decrement, delete, get adapter, get keys, get prefix, hash, increment, dan set. Clear itu untuk membersihkan cache, decrement sama increment semua udah tahu lah ya, decrement untuk mengurangi nilai angka. Increment adalah untuk menambah nilai angka yang sudah tersimpan. Delete itu untuk menghapus data dari adapter. Beda dengan clear. Kemudian get itu untuk membaca data dari adapter. Get adapter itu untuk mengembalikan adapter yang sudah terhubung atau yang terhubung dengan backend server. Get keys itu untuk mereturn semua key yang telah disimpan. Jadi untuk parameter filternya semua opsional. Lalu get prefix itu untuk mengembalikan prefix dari sebuah key. Hash itu untuk mengecek apakah terdapat sebuah elemen dalam cache. Lalu kemudian set untuk menyimpan data dalam adapter. Untuk membangun salah satu objek ini, kita itu harus melewati passing objek serializer factory di constructor, dan secara opsional beberapa parameter yang diperlukan untuk adapter pilihan kita. Jadi adapter yang tersedia itu ada 6, ada add-to, ada libmemcache, ada memory, redis, stream, dan custom. Nah, add-to ini, adapter ini menggunakan add-to untuk menyimpan data. Jadi untuk menggunakan adapter ini, add-to harus diaktifkan dalam sistem target kita. Kelas ini tidak menggunakan adapter yang sebenarnya karena fungsionalitas add-to itu diekspos menggunakan fungsi PHP add-to_ bintang. Jadi ada optionnya itu pakai default serializer. Secara default isinya adalah PHP, lifetime defaultnya adalah 3600, serializer defaultnya 0, dan prefix defaultnya adalah PH add-to. Jadi contoh berikut ini mendemonstrasikan cara membuat adapter cache add-to yang baru yang dibuat menggunakan serializer JSON dengan lifetime defaultnya 7200. Kurang lebih seperti ini, cukup jelas menggunakan keyword new. Jadi contoh di atas itu menggunakan objek serializer factory dengan opsi yang digunakan adalah opsi default serializer untuk membantu adapter menginstansiasi serializer yang relevan. Selain add-to ada libmemcache. Jadi adapter ini menggunakan extension PHP memcache untuk terhubung ke server memcache. Jadi adapter yang digunakan adalah sebuah instansi dari kelas memcache dibuat setelah event pertama yang membutuhkan koneksi supaya aktif. Kita dapat menentukan lebih dari satu server dalam array option yang dipassing dalam constructor.
Jika data SASL ditentukan, adapter akan mencoba untuk mengotentifikasi menggunakan data yang dipassing. Jika ada kesalahan dalam options atau kelas tidak dapat menambahkan satu atau lebih server ke dalam pool tersebut, jadi exception nanti akan dilempar. Nah, jadi dari contoh di atas, ini menggunakan serializer factory dan opsi default serializer untuk memberitahu adapter untuk menginstansiasi serializer yang relevan. Jadi ini menggunakan, kalau menginstansiasi adapter with memcache, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, jadi kelas memcache yang merupakan adapter yang digunakan oleh Falcon Cache Adapter libmemcache menawarkan support untuk serialisasi out of the box. Jadi ada bawaan serializer, di dalamnya itu ada serializer PHP, JSON, dan IG binary. Serializer built-in IG binary hanya tersedia jika IG binary hadir dalam sistem target dan extension memcache juga ikut terkompilasi. Jadi yang perlu dicatat, jika misalnya ada default serializer atau serializer yang dipilih untuk libmemcache didukung sebagai serializer built-in, yang built-in yang akan digunakan, jadi sehingga lebih cepat dan lebih hemat resource. Oke, yang ketiga adalah memori. Adapter ini menggunakan memori komputer untuk menyimpan data, karena semua data disimpan dalam memori, setelah request selesai datanya akan hilang. Nah, adapter ini dapat digunakan untuk testing atau penyimpanan sementara selama request tertentu. Jadi options-nya seperti berikut. Untuk default serializer, dia default-nya adalah PHP, lifetime default 3600, serializer default-nya 0, dan prefix default-nya adalah phmemo. Jadi berikut ini adalah contoh adapter cache memory digunakan dengan JSON juga, serializer JSON, dengan default lifetime-nya 7200. Mirip seperti Apcu ya, kurang lebih. Contoh di atas itu menggunakan serializer factory dan opsi default serializer untuk memberitahu adapter menginstansiasi serializer yang cocok, yang relevan. Oke, yang keempat adalah Redis. Jadi adapter ini menggunakan extension PHP Redis untuk terhubung ke server Redis. Adapter yang digunakan adalah sebuah instansi dari kelas Redis, dibuat setelah event pertama yang mengharuskan koneksi supaya aktif. Ini juga mirip sama libmemcache ya. Jika data out didefinisikan, adapter akan mencoba untuk mengotentifikasi menggunakan data yang dikirimkan. Jika ada kesalahan dalam options atau server tidak terhubung atau mengotentifikasi, nanti exception yang akan dilempar. Jadi berikut adalah contoh cara membuat adapter cache Redis yang baru menggunakan serializer JSON, default lifetime 7200. Nah, apa yang coding ini lakukan? Coding ini akan menggunakan IP 10.4.13.100 sebagai host, disambungkan ke port 6379 dan milih indeks 1. Jadi contoh di atas itu menggunakan serializer factory dan opsi default serializer untuk memberitahu adapter menginstansiasi serializer yang relevan. Dalam kelas Redis, yang merupakan adapter gunakan Redis, ya, itu menawarkan support untuk serialisasi out of the box. Serializer built-in-nya kurang lebih adalah non, PHP, IG binary, sama MSG pack. Jadi di IG binary dan serializer built-in hanya tersedia jika IG binary hadir di sistem target dan extension Redis ikut terkompilasi. Hal yang sama berlaku juga untuk MSG pack, hanya tersedia jika MSG pack hadir di sistem target dan extension Redis ikut terkompilasi. Mirip juga kayak libmemcache, jika misalnya ada default serializer atau serializer yang dipilih untuk Redis didukung sebagai serializer built-in, yang built-in yang akan digunakan secara otomatis, sehingga lebih cepat dan hemat resource juga. Nah, berikutnya adalah stream. Adapter ini yang paling sederhana untuk dipasang karena menggunakan file system dari sistem target, hanya membutuhkan cache path yang bisa di-write. Jadi ini adalah salah satu cache adapter yang paling lambat karena harus ditulis ke file system. Setiap file yang dibuat sesuai dengan cache
dengan key yang disimpan. File tersebut berisi metadata tambahan untuk menghitung lifetime elemen cache, menghasilkan tambahan read dan write ke file system. Jadi optionnya kurang lebih seperti ini. Default serializer-nya adalah PHP secara bawaan. Lifetime default-nya adalah 3600, serializer default 0, dan prefix default-nya adalah PHSTRM yang berarti stream. Storage dir-nya di strip. Jika storage dir tidak disimpan, jadi nanti ada exception yang akan dilempar. Dengan catatan adapter menggunakan logika untuk menyimpan file dalam subdirectory terpisah berdasarkan nama key yang dipasing, sehingga menghindari batas too many files in one folder yang ada di sistem berbasis Windows atau Linux. Jadi berikut adalah contoh cara membuat adapter cache stream baru menggunakan serializer JSON, default lifetime 7200, ini akan menyimpan data dalam cache di data storage cache, itu tadi adalah storage dir-nya. Jadi kurang lebih seperti itu, storage dir-nya didefinisikan dalam codingannya, dan nanti adalah cara membuatnya adalah new stream, seperti itu. Nah, seperti serializer, adapter juga Qualcomm juga membuka peluang untuk adapter custom. Jadi dapat menawarkan fungsionalitas adapter cache yang kita butuhkan. Kurang lebih mirip seperti ini. Yaitu fungsinya kebanyakan kosong, semua itu bisa kita isi sesuai apa yang kita mau. Nah, contoh gunainnya gampang, tinggal seperti ini, new custom. Nah, berikutnya adalah adapters factory. Meskipun semua kelas-kelas adapter dapat diinstansiasi dengan keyword new, Qualcomm menawarkan kelas adapter factory, sehingga kita dapat dengan mudah membuat instansi kelas adapter cache. Semua adapter di atas terdapat di factory dan dapat di lazy load ketika dipanggil. Factory ini juga memungkinkan kita untuk mendaftarkan kelas adapter tambahan alias custom. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih nama adapter dibandingkan dengan yang ada. Jika kita menetapkan nama yang sama, nama built-in akan di-override. Jadi objek yang di-cache di factory, jika kita memanggil method new instance dengan parameter yang sama, dalam request yang sama, kita akan mendapatkan objek yang sama kembali. Ini adalah contoh yang menunjukkan bagaimana kita dapat membuat adapter cache actu dengan keyword new atau factory. Yang sebelah kiri adalah menggunakan keyword new. Kita sudah sering lihat, tadi sudah ditunjukkan di bab sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah menggunakan factory. Kurang lebih seperti ini, menggunakan new instance. Jadi parameter yang dapat kita gunakan dalam factory actu untuk Qualcomm cache adapter actu, libname cache untuk Qualcomm cache adapter libname cache, memory untuk adapter memory, Redis untuk Qualcomm cache adapter Redis, dan stream untuk Qualcomm cache adapter stream. Kurang lebih segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau salah bicara, kami mohon maaf. Selebihnya terima kasih.